kembali lagi bersama gua Arif Napitu di channel kesayangan kita Mixmax RC Drift. Oke, di konten kita hari ini gua kebetulan lagi setting remote gua dan tadi itu ada beberapa teman-teman kita yang masih baru main nanya ke gua, "Om, di remote itu apa aja sih yang penting untuk disetting kalau kita main RC Drift?" Nah, dengan pertanyaan seperti itu, gue berinisiatif untuk membuatin konten tentang apa aja sih yang kita setting di remote kita dan fungsi dari setiap menu itu apa sih fungsinya kalau kita main RC drifting. Oke, jangan berlama-lama, langsung aja. Let's go! Oke teman-teman, di awal ini gue mau kasih tahu sistem atau basic kita main RC drift itu gimana sih. Nah, jadi sistem kita itu kan si rodanya itu overspin, tapi tetap dapatkan grip gitu sewaktu kita melintas di track. Jadi kalau kita berpikir overspin terus apalagi dong, berarti kita harus mempercepat si mobil kita itu. Nah, kebanyakan teman-teman kita yang masih baru di sini itu salah paham. Walaupun kita overspin, tapi untuk si pergerakan roda kita itu harus dapat grip. Oke, jadi menu-menu apa aja sih Om yang perlu kita setting? Nah, untuk menu-menunya yang pertama kayak di sini. Oh ya teman-teman, di sini gue pakai remote Futaba. Tapi kalau teman-teman pakai merek-merek yang lain mungkin namanya harusnya sih sama namanya ya. Cuman mungkin ada perbedaan sedikit di volume atau di apa ya, besar kecil itunya ya, apa sih namanya, volume yang kita naik turunkan gitu maksud saya. Oke, nah menu yang pertama kalau di sini harusnya di remote kalian juga sama, di Fly Sky, di Noble, terus apalagi ya, pokoknya Radio Link, pokoknya remote untuk RC mobil lah gitu. Oke. Nah, menu pertama kita coba ke endpoint. Nah, untuk si throttle kalau bisa kita kurangin si throttle-nya, tapi tergantung dari settingan kaki-kaki belakang lagi sih. Tapi kalau untuk umumnya kita harus mengurangi sedikit dari endpoint si throttle gas kita. Nah, seperti ini, hanya sedikit aja sih yang saya kurangin dari yang tadi saya setting untuk mobil gua sendiri. Nah, di sini dari 100% gua coba turunin 2 poin jadi 98. Nah, fungsinya si endpoint itu yang tadi semisal throttle kita 100% nih. 100% dan RPM-nya itu maksimalnya gitu, maksud gua itu 1000 RPM semisalnya gitu. Nah, ini kita kurangin menjadi 98%, dalam RPM-nya mungkin bisa jadi 800 gitu atau 9800 gitu. Nah, jadi semakin kita kecilkan gitu poin si throttle gas kita. Oke. Nah, itu yang poin pertama. Begitu juga di menu steering di EPA. Iya, kalau di apa ya, di Fly Sky atau apa gitu, EPA kalau nggak salah namanya ya. Kalau di sini kan endpoint. Nah, untuk si steering, sebentar, saya nyalain dulu si mobilnya ya. Kalau steering ini, baterainya nggak ada. Tunggu sebentar teman-teman, saya pasang. Nah, ini sudah nyala untuk kitnya. Nah, kita lihat di sini, ini sudah 100%. Saya putar ke kanan, ini 100%. Tapi di menu EPA endpointnya throttle steering gua, di sini nilainya hanya 93. Ini kenapa sih seperti ini? Nah, ini teman-teman, buat kalian yang masih baru-baru, pasti kalian nggak tahu penyebab servo kalian itu cepat rusak gitu. Jadi si servo kalian itu semisal di sini kita bikin 100, kita bikin ke kanan 100.
Oke, nah ini 100. Sewaktu kita putar ke kanan, nah ini si putaran ini berlebih teman-teman. Nah ini pasti dengan putaran yang berlebih seperti ini, si servo itu pasti memaksa, tetapi untuk si steeringnya sudah nggak bisa bergerak lagi gitu. Begitu juga yang kiri. Jadi untuk memperpanjang masa hidupnya si servo kita, nah ini si bagian volumenya kita kurangin aja sebanyak kemampuan si steering kita berputar. Misalnya kayak gini, right, kita kurangin sampai dia ketemu. Nah tuh si steering kita sudah bergerak. Sewaktu kalian kurangin terus dan steering kalian sudah bergerak, nah coba cari nilai dimana dia berhenti. Misal ini 70, 71, nah masih bergerak kan, 72 masih bergerak, 73 masih bergerak, nah 74 ini nggak bergerak lagi nih, 75 masih bergerak, 76 masih bergerak, nah 78, 79 nggak bergerak lagi. Kita ambil tadi semisal 77 ya, 77 dia sudah nggak bergerak, kita lebihin 1 atau 2 poin aja gitu. Jadi 1 atau 2 poin. Nah jadi waktu putarannya seperti ini, kita putar ke kanan, dia pas habis di sini dan habis juga di sana. Jadi putaran si remote kita nggak memaksa si servo gitu. Nah begitu juga yang kanan, sesuai kemampuan si steeringnya aja. Karena kalau terlalu sering si servo itu kita paksa, nanti dia jadi, nah ini di sini, nah masih bergerak 75. Oke, di sini aja 75, kita buatin 77. Oke, itu untuk yang steering di bagian endpoint atau EPA ya teman-teman ya. Begitu tadi yang throttle untuk mengurangi overspin di roda kita kurangin sedikit gitu. Oke, ini di bagian endpoint. Oke, kita lanjut ke bagian curve. Kita mulai yang throttle. Nah untuk yang throttle seperti yang gue bilangin tadi, gue informasikan di awal, kita memang mainnya overspin, tapi kita harus tetap butuh grip. Jadi untuk si throttle curve kita usahakan curve-nya itu ke bawah, jadi minus. Jadi kalian perhatikan ini, kelihatan nggak ya? Nah di sini kan curve berbentuk curve teman-teman. Jadi tunggu sebentar, ini saya matiin dulu. Nah ini kelihatan nggak ya? Nah ini teman-teman kelihatan ya. Jadi sewaktu kita tarik throttle itu, maksud gue gini, sewaktu kita main drift dan kita tarik throttle seperti ini, usahakan si mobil kalian itu berputarnya itu jangan langsung cer gitu, jangan. Nah usahakan sewaktu kalian tarik sedikit halus, nah rodanya itu berputar pelan. Jadi sewaktu berjalan itu gripnya masih dapat di surface kalian. Jangan terlalu overspin, karena kalau terlalu overspin itu mobilnya jadi lambat atau gimana ya, mobil yang kehilangan grip kayak gitulah. Nah kita ini kan drifting, jadi kita tetap perlu grip. Nah untuk caranya dapat salah satunya itu dengan cara seperti ini. Si throttle curve-nya ini kita bikin landai ke bawah. Oke. Nah seperti ini kita bikin landai ke bawah. Untuk nilainya atau volumenya, kalian rasakan di throttle kalian sendiri ya, di jari kalian sendiri nanti di rumah, seberapa halus kalian narik throttle dan si rodanya itu nggak terlalu overspin. Jadi lambat, karena kita narik throttle itu nggak langsung nggak gitu kan, karena kita narik throttle itu dari awal itu pelan smooth sampai akhir. Itu cara narik throttle-nya teman-teman, nggak
nggak diharuskan langsung tarik throttle full tut tut, itu jarang. Itu ada kebutuhan yang lain lagi. Tapi untuk kita cari grip pasti dengan cara tarik halus ke bawah, tarik halus sampai akhir. Nah, sewaktu kita tarik, di sini kan teman-teman bisa lihat udah berbentuk curve gitu, landai ke bawah. Nah, sewaktu kita tarik pelan, nah di sini set gitu kan. Jadi si curve-nya ini dia ke bawah dulu nih, ke bawah, tengah, ke atas. Jadi ini salah satu untuk mengurangi si overspeed biar kita tetap dapat grip gitu. Kalau di sini gue kebetulan tadi pas sewaktu gue nyeting si kit ini dapat enaknya itu di angka minus 29 ke bawah. Oke. Nah, untuk selanjutnya steering juga begitu tuh. Kalau di remote kalian mungkin nanti curve-nya sama kayak yang throttle tadi. Jadi kalian cari di mana enaknya si steering itu bisa ngikutin si jari kalian untuk mengontrol bagian steering kalian, enaknya di mana gitu. Kalau di jari kalian pengen cepet gitu ya, si curve-nya itu kalian naikkan aja ke atas. Tapi umumnya sih di steering itu kita nggak butuh terlalu cepet sih, jadi tetap kita minusin aja ke bawah. Oke, gue minusin 2. Nah, dan di sini ketemu enaknya, nggak terlalu cepet, ya cukup lah untuk yang buat pemula. Oke, ini bagian steering. Yang penting sih ini di curve ini ada steering dan throttle. Dan yang ketiga kita ke speed. Nah, ini speed. Untuk bagian throttle, di sini kalian bisa lihat di sini tertera 797 untuk speed throttle gua. Karena kenapa seperti ini? Untuk speed ini teman-teman, sewaktu kalian tarik throttle, tadi kan semisal yang kita buat di awal tadi itu endpointnya kan misal 100, RPM-nya itu maksimalnya 1000. Nah, untuk mencapai 1000, kalau kita bikin 100 itu 1:1 dari yang EPA-nya 100 ya. Tapi untuk speed throttle kita kurangi di sini 98. Jadi nggak terlalu gimana ya bahasanya, nggak terlalu nonjok gitu sewaktu kita narik throttle gitu. Jadi bisa dibilang lebih smooth dari yang 100%. Oke. Dan ini juga tips buat kita menghilangkan si overspin itu. Oke. Nah, untuk steering juga seperti itu. Ini speed steeringnya sih, waktu kita belok kanan belok kiri itu pengaturan untuk kecepatannya. Tapi untuk biasanya kita main di RC Drift itu nggak usah terlalu cepet-cepet banget sih si steeringnya, karena kalau terlalu cepet takutnya si jari kita nggak ngimbangin dan mobilnya ngelipat, nggak anteng gitu mobilnya. Jadi kalau dia speed steering kita agak-agak lambat gitu, kita lebih enak kontrol si mobil, bisa ke kanan bisa ke kiri gitu. Oke. Selanjutnya yang biasa disetting itu tadi endpoint, curve, speed. Untuk yang yang paling penting itu si gyro. Oke. Oh ya, satu lagi teman-teman. Ini DR ya, DR-nya. Nah, untuk dual rate-nya si throttle, kalau untuk settingan di mobil gue tadi itu enaknya 90. Nah, ini fungsinya kembali lagi ke EPA kita tadi. Misalnya kita buat 100 dan RPM-nya itu di 1000 ya, 1000 RPM maksimal dari yang 100. Jadi dual rate ini misalnya kita bikin 90. Jadi yang 100% itu misalnya panjangnya segini nih, ada 30 cm. Jadi kalau kita bikin dual rate-nya 90 cm, ini kita potong 90 cm, semisalnya 90, semisalnya jadi panjangnya seperti ini nih. Nah,
sebenarnya. Tadi 30 cm seperti ini. Nah, yang 100% kita bikin dual rate-nya 90. Itu mengibaratkan kita potong menjadi seperti ini panjangnya, tetapi ini hitungannya ini yang setelah kita potong jaraknya ini tetap 100%. Jadi seperti dipadetin dengan jarak yang lebih pendek gitu. Ini fungsinya si dual rate pengetahuan saya. Oke. Begitu juga di dual rate di steering sama, dan fungsinya ini tadi kan sudah kita lambatin tuh. Jadi dengan kita buat 90, jadi si throttle atau steering itu lebih padat gitu. Lebih padat, jadi kita ngegasnya kalau tadi kan si curve kita bikin ke bawah, berarti kita makin landai, semakin landai. Oke. Nah, dengan adanya dual rate ini, kompres yang tadi kita sudah lakukan di curve, di speed, nah di sini kita kompres menjadi lebih padat, biar di throttle-nya itu lebih berasa. Oke. Sekarang di gyro, ini yang terakhir. Ini gimana ya gyronya ya? Oke, langsung aja di sini. Nah, di sini gyro itu tadi gue pakai 35 gainnya. Gue di sini pakai Giro Futaba 450 servo V2 Yokomo SP03. Jadi gue pakai gainnya 35. Gyro itu untuk membantu kita sewaktu drifting ya fungsinya gitu. Jadi sewaktu kalian pakai gain gede, ini bukan berarti kita lebih nggak jago dari yang lain ya, karena beberapa teman-teman saya lihat sih seperti itu. Jadi pemikirannya, oh gue gainnya gede, gue nggak jago gitu. Bukan gitu maksudnya. Jadi kalau dia gainnya kecil berarti dia jago, bukan gitu juga teman-teman. Jadi si gyro ini kan untuk membantu kita belok itu sewaktu nge-counter, maksudnya membantu kita untuk nge-counter setir. Jadi kecepatan tangan itu untuk setelah dibantu si gyro, kita kan harus membantu pakai tangan juga, nggak mesti kita lepas habis gitu waktu belok, si gyro yang bekerja sendiri, bukan gitu juga kan ya. Jadi itu hanya kemampuan kita secepat apa kita mem-counter atau membantu si gyro itu. Si gyro itu hanya pertolongan pertama gitu maksudnya. Oke? Jadi jangan minder kalau gain gyro kita itu gede, dan kalau gain gyro kita kecil itu merasa oke. Nggak seperti itu. Oke? Nah itu. Nah, gue rasa sih hanya itu aja sih tadi. Yang paling penting itu endpoint, curve, speed, dual rate, sama gyro. Jadi seperti itu teman-teman ya. Semoga kalian bisa dapatlah settingan yang pas di jari kalian untuk kit kalian sendiri. Coba-coba aja dari beberapa menu tadi, yang terpenting sih itu menu-menunya. Gitu ya. Semoga video ini bisa membantu kalian semakin oke mainnya, dan salam Mix Max RC Drift. Bye bye.